Apa sih, siapa sih yang ini adalah berawal dari tudingan masyarakat pinggiran yang mereka bekerja serabutan, menggali pasir, mengangkutnya ke atas truk. Jika itu sudah dilaksanakan sesuai dengan target, maka mereka dibalik menjadi. Itu batu sudah dipecah, sudah dibelah-belah, sudah diangkut, baru dapat uang. Sehingga kalau mereka tidak melaksanakannya, mereka tidak digaji, tidak mendapatkan pendapatan. Berbeda dengan para PNS yang bekerja difasilitasi, digaji oleh negara tiap tanggal 1, lalu difasilitasi dengan kendaraan dan lain sebagainya. Sebagian mereka bekerja sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Kalau penyelenggara pemilu ya sebagai penyelenggara pemilu yang betul-betul melayani peserta pemilu, melayani masyarakat pemilih, dan melayani seluruh tahapan, mengikuti seluruh tahapan pemilu. Nah, kalau mereka tidak melaksanakan itu atau tidak melaksanakan sebagian dari tahapan, maka orang-orang pinggiran tadi yang merasa tidak mendapat gaji dan tidak mendapatkan fasilitas akan menuju para penyelenggara itu sebagai penyelenggara yang mata. Ini yang harus dijawab oleh kita semua. Dan ternyata alhamdulillah Bawaslu Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten Kota di 27 kabupaten di Jawa Barat, meskipun tidak ada tahapan, meskipun pemilu baru digelar tahun 2024, tapi proses-proses pra-tahapan, proses-proses mengisi kekosongan tahapan terus dilakukan tiap hari dengan berbagai macam kegiatan, mengikuti sosialisasi, mengikuti penguatan SDM, mengikuti evaluasi dari berbagai macam sektor. Kita tahu dari pemilu ke pemilu yang namanya daftar pemilih tetap DPT itu nggak pernah satu kali pun gitu DPT yang disandingkan dalam pemilu ini 100% benar. Walaupun pemilunya sudah berulang kali, masalah DPT tetap saja selalu mewarnai pemilu baik itu pilkada maupun pemilihan umum. Dulu persoalan DPT itu muncul sekian juta DPT ganda. Karena selain masyarakat kita yang dinamis, ya, pola pencatatan atau dokumentasi atau apalah yang dilaporkan oleh dinas terkait maupun dinas yang berkepentingan selalu mengalami perbedaan-perbedaan. Itu dari sisi jumlah yang mengalami ganda. Ada juga yang orang berpindah di Indramayu yang TKW, di Cianjur, orang yang TKI.
itu mengalami problem tersendiri, dicatat sebagai DPT. Ya, khawatir mubazir, orangnya nggak datang, orangnya nggak ada. Jadi mubazir ke kertas suara, mubazir ke pelayanan, mubazir ke surat-surat lain. Tidak dicatat, takut ini orang datang. Ya, TKI kita selain ada yang terjadwal pergi dan pulangnya, ada juga yang tidak terjadwal. Kapan pulangnya tidak tahu, kapan perginya kita tidak tahu. Persoalan berikutnya yang meninggal. Sampai dengan pilkada serentak kemarin, itu masih ribuan orang yang sudah meninggal. Sudah wafat, sudah ada batu nisannya 3, 4, 5 tahun yang lalu, masih juga tercatat di DPT. Ini kenapa? Saya pernah tanya ke almarhum Pak Husni. Pak Husni, ya, Ketua KPU, Pak Husni, mantan Ketua KPU Republik Indonesia. Pak Husni, kenapa orang sudah meninggal 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan ada yang 10 tahun yang lalu, itu masih tercatat di DPT? Saya menemukan itu banyak sekali di Jawa Barat. Ya, Pak Husni orang soleh dan hanya senyum dan mengatakan wajib, wajar orang meninggal masih tercatat dalam DPT. Kenapa? Karena di Indonesia ini kalau ada orang meninggal nggak pernah lapor ke KPU. Ya, orang meninggal tidak lapor. Di Indonesia kalau ada orang meninggal nggak lapor. Bukan hanya orangnya, keluarganya juga tidak melapor. RT-nya juga tidak melapor. Kecuali kalau meninggalnya kecelakaan lalu lintas karena ada asuransi, nah dia lapor dan dia diurus, dan itu diketahui. Tapi kalau meninggal biasa-biasa itu, seminggu kemudian setelah saya tanya, Pak Husni, di desa-desa di beberapa daerah lain dan jauh dari kota yang orangnya tidak tercatat, tidak dikenal lagi, pejabat negara dan sebagainya, ini akan jumlah itu akan lebih banyak. Nah, oleh karena itulah saya pastikan bahwa dari daftar orang yang wafat saja tidak terdeteksi, tidak semua terdeteksi, baik oleh KPU, oleh Bawaslu, atau oleh jajaran penyelenggara lain. Lalu siapa yang membantu? Nah, inilah baru dari kejadian-kejadian tadi, maka perlunya ada
aktif, masyarakat yang aktif, perlunya ada masyarakat yang berpartisipasi terkait dengan masalah pemilu. Karena banyaknya persoalan, itu baru DPT saja. Jika masyarakat sudah sadar bahwa pemilu merupakan milik kita bersama, dan masyarakat juga berhak untuk ikut berpartisipasi dan diminta untuk berpartisipasi. Saya kira kejadian kematian ganda ini, kematian yang tidak tercatat atau DPT ganda ini akan berkurang. Bisa meringankan pekerjaan KPU, bisa meringankan juga pekerjaan pengawasan. Jadi ketika ada orang meninggal, bukannya lapor ke RT, lapor juga ke KPU atau petugas-petugas yang ada ini juga connect ke KPU, sehingga KPU bisa langsung mengupdate. Yang kedua, kita tahu lah bahwa politik itu baik dalam pilkada maupun dalam pemilu sama-sama itu sebagai kegiatan yang dilarang. Tapi politik ini nyatanya terjadi di mana-mana. Bahkan DPR yang tidak terpilih maupun yang sudah terpilih, saat tantangan dia membuka, waduh saya habis sekian miliar, habis sekian miliar. Padahal mengikuti proses dari mulai penetapan sampai dengan itu tidak ada. Yang resmi bayar itu tidak ada. Tapi mereka mengeluarkan miliaran rupiah. Mana? Untuk apa? Antara lain selain untuk biaya ternyata masih banyak juga yang keluar untuk mengumpul. Dalam bahasa Jawa, karena masyarakatnya masih NPWP, nomor kilo kilo, akhirnya calegnya ya merasa kalau tidak merespon keinginan masyarakat, maka dia tidak akan mendapatkan suara yang signifikan. Kecuali barangkali orang-orang yang tingkat stabilitasnya atau popularitasnya sudah tinggi. Bahkan ada caleg yang sudah meninggal saja masih terpilih kan. Dan itu terjadi. Banyak sekali caleg-caleg yang sudah wafat di daerah, tapi pemilihnya masih ada. Artinya jangan-jangan orang itu tidak tahu, atau memang kasihan karena kita sudah janji akan memilih dia wafat, dan sebagai penghargaan. Masalah money politik ini masalah yang diuntungkan. Walaupun Bawaslu sekarang posisinya sudah pasukannya sudah bertambah dengan ditambahnya pasukan ad hoc di tiap TPS, namanya PTPS, satu orang, satu kelurahan satu orang, satu kecamatan 3 orang. Nah, baru yang permanennya di tingkat kabupaten kota ada yang 5 orang untuk kabupaten kota yang katakanlah jumlah penduduknya banyak, dan 3 orang untuk kabupaten kota yang jumlah penduduknya terbatas di bawah ketentuan. Di provinsi sekarang Jawa Barat ada 7 orang,
RI-nya 5 orang. Dengan jumlah yang ada ini untuk mengawasi money politik selama kampanye, tetap saja tidak terawasi, banyak tidak terjangkau. Karena money politik bisa jadi terjadi malam hari di sebuah dusun, sembunyi-sembunyi, bisa jadi terjadi pagi-pagi hari. Kita kenal dengan istilah serangan fajar, ada serangan fajar sidik, ada serangan fajar hidik, ada serangan duha, dan variasi lainnya. Model-model bentuknya, ada yang tim kampanye yang sudah paham tentang undang-undang, hanya demi memenangkan calonnya, dia menyiasati undang-undang. Tasikmalaya misalnya, hari Jumat dengan mengisi cancel 10 juta. DKM tahu kalau di cancel ada uang gedebuk 10 juta, itu berarti dari tahun dan pengalaman. Lalu ketika ini diproses secara yuridis dalam barang bukti atau dalam saksi atau dalam pihak yang menerima dan yang memberi, nah, unsur yang menerimanya amal tidak bisa dijerat hukum karena klaim klaimnya tidak tahu saya. Kalau uang itu mana bilang nggak tahu, susah saksi. Ini juga dampak dari ada orang yang ngerti aturan, tapi dia tetap pengen memenangkan calon. Itu terjadi lagi peristiwa seperti itu. Ada juga yang di kegelapan malam, yang dia bertopeng, kemudian membagikan uang dan hilang lagi. Dan ketika barang buktinya dapat dijerat, pelakunya sudah. Paling kalau tahu misalnya Bawaslunya lagi rakor. Makanya saya sempat agak protes ini kalau lagi tahapan lagi genting itu jangan ada rakor. Lapor bahwa surat kor. Kalau gitu tahu, Bawaslunya lagi rakor. Mereka langsung melakukan serangan darat, udara, dan laut, dan mumpung Bawaslunya lagi pada rakor. Mudah-mudahan sih nggak peserta rakornya. Tapi selama ini belum ada yang kalau punya nyali itu datang ke peserta rakor Bawaslu. Lalu bagi uang. Hal lain yang terkait dengan masalah penghitungan suara. Tadi dengan banyaknya money politik itu akhirnya peran masyarakat itu nggak bisa dihindari. Kalau nggak ada peran masyarakat, nanti nggak ada pelapor. Masyarakatnya membiarkan, disangkanya yang kayak gitu itu sudah lumrah kan gitu. Ini yang berbahaya. Karena kan demokrasi kita, masyarakat menganggap money politik itu sesuatu yang lumrah. Tapi juga kita harus jujur bahwa masyarakat sudah tidak selamanya salah, karena regulasi kita juga belum linear sampai ke tingkat pilkades. Nah, masyarakat selalu kenapa kalau di pilkades bebas? Di pilkades sebenarnya memang dilarang juga, hanya tidak jelas sanksinya kalau money politik di pilkades itu apa itu.
yang ada. Ya sebetulnya kalau barang buktinya ada bisa ke pasal penyuapan. Iya, kalau yang disuap satu desa semua dilakukan, masa kita mau menghukum dalam satu desa. Nah ini juga kepada teman-teman yang di legislatif atau yang punya hubungan dengan orang-orang legislatif, tolong disampaikan kalau pengen mendidik masyarakat, ya, mulai dari regulasi yang ini jangan di PKDS boleh, di bupati dilarang. Masyarakat akhirnya kan, loh kemarin saya di PKDS dapat 100.000, masa di bupati turun kan di 50.000, ya harus di atas ya. Ini kan pendapat yang salah, tapi ini terjadi dan ada di masyarakat. Kemudian dari sisi pemilihan, kita juga melihat banyak yang menimbulkan permasalahan misalnya tidak dapat T6 yang pada saat hari H berada di tempat yang berbeda. Ada beberapa Bawaslu yang menemukan orang bukan dari alamat setempat yang tidak beralamat setempat, tamu pendatang kalau nyoblos. Mekanismenya sudah diatur harus menggunakan kartu pindah nyoblos, yaitu A5. Tapi karena harus diurus sekurang-kurangnya hari sekian hari, hanya 3 hari. Mereka lupa mengurus atau mendadak lah berangkat. Nyoblos, ada yang harus PSU karena 2 orang atau lebih, 2 orang nyoblos. Ya, kalau PSU gara-gara 2 orang nyoblos tanpa A5, masyarakat merasakan terlalu berat gitu kan. Kalau PSU kan diulang, semuanya sudah tahu itu TPS, KPU juga menyiapkan logistik, apa keamanan juga itu. Belum tentu juga orangnya hari-hari di PSU itu siap dan sebagainya. Dan belum ada regulasi kalau hari PSU adalah hari libur atau hari yang diliburkan. Ya. Kemarin saya melihat di beberapa daerah ketika PSU itu hari pemilu, kalau pemilu pun hari H pemilu masih harus beri suara itu hari libur. Lalu bagaimana menentukannya hari libur, karena jadwal KPU untuk PSU juga tidak semua sama. Jadi bisa jadi nanti ada regulasi tambahan bahwa hari atau hari yang diliburkan, sedangkan PSU adalah hari yang diliburkan bagi yang PSU kan gitu. Tapi satu desa kan cuma satu TPS, kadang-kadang bagaimana meliburkan. Atau ketika hari ini sampai sistem mereka sistem digital. Sedangkan memang sirekap perlu dicoba
dengan Sirekap masyarakat tahu di mana saja berapa hasil protes. Tapi nyatanya, faktanya, Sirekap itu gagal. Karena saya tahu persis ketika pilkada kemarin lagi berlangsung, buka Sirekap, apa yang sedang terjadi? Blank gitu kan. Atau servernya jebol, atau servernya nggak bisa bekerja lagi di harapan, karena mungkin dari semua daerah masuk gitu secara bersamaan. Ya nggak ada, dibuka itu nggak ada angkanya. Ya, pemerintah sendiri, undang-undang sendiri masih belum mengesahkan. Tetap yang sah itu adalah hasil perhitungan manual. Rekap itu hanya untuk pembanding atau untuk penggantung. Bagaimana dengan hasil manual? Itu perlu dikorek-korek. Kita di Bawaslu Jabar itu korek-korek banyak sekali angka-angka yang tidak akurat. Mestinya nomor sekian dapat 2, nomor sekian dapat 0, dibalik. Yang atasnya 2 menjadi 0, yang bawahnya 0 jadi 2. Itu saya buktikan ketika keputusan KPU Kabupaten Kuningan DB pas pleno di tingkat provinsi terkoreksi, yang menang menjadi kalah, yang sudah kalah itu kemudian menang. Jangan-jangan kalau ini diteliti bukan hanya di Kuningan, bisa jadi terjadi di beberapa daerah lain. Bawaslu Jabar juga pernah melakukan hitung ulang validasi. Di Cianjur ada 4 anggota DPR yang sudah syukuran, sudah senang, juga ada yang sudah dicukur, gundul gitu, karena terpilih. Setelah validasi berbalik. Dia kalah. Sama aja, udah aja dia apa yang RI juga terjadi saat Bawaslu Jabar melakukan validasi. Terjadi perubahan anggota DPR. Nah ini jangan-jangan ini terjadi di banyak tempat. Nah inilah akhirnya peranan masyarakat dalam partisipasi mengawasi pemilu tidak bisa dihindari. Karena memang ini fakta. Persoalan-persoalan. Saya pernah ada nyanyian 135.000 ditulis 3.000. Itu ketika pemilu kemarin. Saya cari itu gimana itu kejadiannya. Ternyata kejadiannya ada memang di Subang. Ada, tapi kemudian sudah dapat diperbaiki. Tapi ingat, rank point memperbaiki angka. Itu sebetulnya kalau di tingkat kabupaten, DP itu harus di DC. Tidak bisa kayak kota Cirebon, ada penggelembungan suara di DP, diperbaiki di DP. Harusnya di DC. DC kan. Ini cara memperbaiki kesalahan-kesalahan penghitungan suara dalam pemilihan. Jangan-jangan ini kalau dikorek semua itu banyak. Tapi karena keterbatasan jumlah pengawas, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, macam-macam, sampai dengan pemilu kemarin juga masih terjadi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pemilu ini harus gitu, menjadi penting gitu, ke depan.
Pilkada serentak itu bisa dibayangkan ada berapa suara. Pemilu serentak yang sudah ditetapkan Februari 2008 itu pileg tingkat 2 kabupaten kota, pileg tingkat 1 provinsi, DPR RI, DPD, pilpres 5. Ini juga mungkin undang-undang yang terkait dalam satu hari, di hari yang sama penghitungan itu juga mungkin ini akan mengalami ya harus ditinjau kembali. Kemarin itu ketika di MK kan gitu, ditambah 24 ditambah 12 jam tanpa henti tidak ada jeda. Dampaknya apa? Kira-kira 700-an penyelenggara pemilu wafat, mungkin berbagai sebab, tapi dalam kurun pemilu Jabar juga ada 36 jajaran Bawaslu yang meninggal selama proses tahapan pemilu, khususnya di Jawa. Suaranya mana suaranya? Suaranya ke mute, Pak. Admin tolong suaranya masih di mute itu, Pak. Izin admin, suaranya masih di mute. Dari co-host mungkin bisa dibantu buat unmute. Persiapan dari
Nah, kesiapan dari pemerintah kelihatan sekali dari rapat-rapat dengan pendapat dari anggaran-anggaran yang diajukan dari jajaran kepolisian yang sudah pasti karena pemilu ini merupakan ya, ada unsur jadi pasti terjadi gesekan-gesekan itu atau antara pemilik itu katakanlah imbasnya itu tidak jadi Bawaslu juga hari ini ya, saya juga ingin mengapresiasi jajaran kepolisian Polda Jabar yang saya katakan pada pilkada kemarin itu pilkada serentak dianggap sukses ada orang perubahan atau intimidasi dan lalu juga ada peluru yang lalu masa dan itu dan dibakar-bakar kalau dipecah ada berapa kemarin satu-satunya itu dari belakang kayaknya tidak ada orang koyok-koyok mantu dan yang paling saya ucapkan syukur alhamdulillah tidak ada klaster pilkada karena oleh teman-teman para NGO lah amat orang pilkada itu kenapa bisa melakukan klaster pilkada Allah kencangnya luar biasa. Bagus juga itu mengingatkan kita untuk hati-hati. Sehingga teman-teman Bawaslu kemarin dapat tugas tambahan. Selain mengawasi proses apa, juga ikut mengawasi proses. Dan dengan ya angka seperti itu, pasca pilkada itu tidak terdengar. Ya, itu istilah klaster tadi. Kira banyak yang bisa saya sampaikan. Proses tahapan dari BPFT dari mulai pencalonan, pendaftaran, kampanye, pemilihan, penghitungan sampai ke proses yang akhir masih terjadi permasalahan-permasalahan yang belum bisa atau 100% dipahami. Untuk melengkapi itu, untuk menjaga dan tidak ada pilihan lain kecuali kita tumbuhkan partisipasi masyarakat untuk serta mengawasi. Dan hari ini Bawaslu sedang menyiapkan generasi muda orang untuk sekolah kader pengawas partisipasi dan outputnya nanti dia akan menjadi pemilih yang aktif yang ikut mengawasi Pilpres 2024 dan Pilkada 2024. Yang harus kita hindari adalah peserta yang nantinya bukan menjadi pengawas aktif, tapi menjadi pengawas partis. Nah, ini ya repot ini. Bawaslu harus juga
betul-betul menyiapkan dengan ikhtiar yang maksimal supaya alumni-nya ini tidak menjadi bawaslu. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memaparkan terkait fenomena penyelenggaraan pemilu mulai dari SKMPT, kemudian tadi ada money politik, kemudian tadi ada gerakan terkait penghitungan suara, pemungutan suara, dan berbagai fenomena penyelenggaraan pemilu. Yang jelas tadi sudah ditekankan bahwa memang peranan masyarakat ini sangat dibutuhkan, sangat penting karena penyelenggaraan pemilu kita itu menggunakan beberapa hampir semua elemen digunakan untuk melangsungkan pelibatan rakyat dalam hal pemilu ini. Kemudian tadi di akhir Bang mengatakan bahwa Bawaslu memiliki program terkait bagaimana masyarakat itu bisa terdidik lewat SKPP, Kepala Sekedar Pengawas Partisipatif. Untuk provokator sendiri sudah kurang lebih sudah 3 kali, satu itu secara langsung pada 2019 dan kemudian 2 kali pada tahun 2020 secara daring. Kemudian di sini juga ada kepala SKPP juga yang sekaligus sebagai pemantik webinar kali ini, ada Bapak Oyang Estedinos untuk bisa menyampaikan langsung ke para ya, untuk Prof. Fauzan sudah di atau karena memang di sini sudah ada juga dari anggota KPU Kabupaten Purwakarta, Bapak Ramlan, untuk bisa menyampaikan pemaparannya pada komite. Bisa disampaikan dulu slide-nya yang sudah dikirimkan Pak untuk Angga ke Pak Ramlan, dipersilakan waktu dan tempatnya.